Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-21. Ayat 6 dan ke-7 berkata demikian, "Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini." Tema renungan kita pagi hari ini, pengharapan terbesar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki pengharapan dalam menjalani kehidupannya mempunyai sumber kekuatan yang memampukannya menghadapi segala tantangan. Alkitab dan khususnya bagian terakhir dari kitab Wahyu mengajarkan kepada setiap kita tentang pengharapan yang dimiliki orang Kristen. Apa pengharapan terbesar umat Tuhan? Wahyu 22 ayat 12 mencatat, Yesus mengatakan, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Ada dua bagian dari ucapan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Yesus mengatakan, "Aku akan datang segera." Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga. Peristiwa kedatangan Yesus ini ditekankan sebagai segera dan waktunya sudah dekat. Walaupun hampir 2000 tahun telah berlalu, tetapi masih belum digenapi, dan sebagian orang bahkan sejak zaman Alkitab tidak lagi percaya janji Tuhan Yesus ini pasti akan berlaku. Allah setia. Ia telah menunjukkan bahwa semua janjinya di masa lalu, yaitu mencakup kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus, telah digenapi. Karena itu, atas dasar ini kita dapat meyakini bahwa janji terakhir tentang kedatangan Yesus kedua kali yang akan memperbaharui dunia juga pasti akan digenapi. Berbahagialah mereka yang percaya dan menuruti perkataan Yesus. Dengan keyakinan ini, kehidupan kita sebagai umat Tuhan hari ini haruslah penuh gairah, karena Yesus akan datang kembali untuk memberikan kepada kita berkat-berkat kekal. Dan yang kedua, Yesus melanjutkan, "Aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Kedatangan Yesus menjadi pengharapan terbesar orang Kristen, karena kedatangan Yesus adalah untuk membalaskan, yaitu memberikan upah atau menjatuhkan penghukuman kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pada masa terakhir nanti akan ada dua penghakiman, yaitu penghakiman untuk orang-orang yang tidak percaya dan penghakiman untuk orang percaya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan berbuat jahat menganiaya jemaatnya akan mendapat penghukuman kekal. Sebaliknya, orang percaya akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka yang baik dan benar. Ini tidak berarti bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan berdasarkan perbuatan. Keselamatan tetap berdasarkan pada iman kepada Yesus, Sang Anak Domba. Iman kepada Kristus membawa sikap hidup yang baik di antara orang-orang percaya, yakni kasih, kesetiaan kepada Allah, ketekunan dalam penganiayaan, dan juga pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Dalam ayatnya yang ke-14, kalimat membasuh
membasuh jubahnya, yang menandakan tindakan bersifat terus-menerus dalam hal pertobatan dari tindakan dosa. Bagi jemaat penerima surat Wahyu ini, secara khusus kedatangan Yesus berarti Ia akan meniadakan penderitaan yang mereka sedang alami karena penganiayaan dari pemerintah Romawi saat itu, karena memilih tetap setia kepada Allah dan Tuhan Yesus, serta tidak mau menuruti perintah kaisar untuk menyembah kaisar sebagai Allah. Kedatangan Yesus dimengerti juga sebagai Allah yang sedang menjadikan segala sesuatu baru, yaitu Yesus sedang mewujudkan langit dan bumi yang baru. Hidup yang memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus adalah hidup yang indah. Karena itu, biarlah hidup sebagai orang percaya diarahkan oleh kerinduan pada pengharapan terbesar, yaitu Yesus akan datang kedua kali. Hidup umat Tuhan adalah hidup yang bergairah karena memiliki pengharapan terbesar bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan datang kembali untuk kita, umat-umatnya yang dikasihinya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk kami senantiasa memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mampu meneruskan kasih-Mu itu kepada dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menjalani hari ini dengan pertolongan, anugerah, berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.